Jangan pernah menengadah ke atap ruah jika tiba-tiba kamu mencium bau anyir darah bercampur daun pandan. Karena mungkin dia sedang tersenyum menatapmu dari celah kayu. Malam itu adalah malam yang seharusnya menjadi rutinitas biasa bagi seorang bidan desa di pelosok hutan pedalaman. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, membawa kabut tebal yang perlahan menyelimuti bangunan puskesmas kayu yang sudah reotkan terasing dari pemukiman. Di dalam ruangan berpenerangan seadanya, hanya ada kesunyian yang menemani sang bidan dan seorang ibu hamil yang tengah berjuang menanti waktu persalinan. Tidak ada satupun yang tahu bahwa malam sunyi itu akan segera berubah menjadi mimpi buruk tergelap yang akan menghantui seumur hidup. Jarum jam dinding tua menunjuk tepat pada angka 12 malam ketika angin di luar tiba-tiba berhenti berhembus sepenuhnya. Keheningan yang sangat janggal merayap masuk, menembus dinding-dinding kayu yang lapuk seolah membawa pesan kematian. Tiba-tiba, sebuah aroma menyengat menyeruak memenuhi ruangan sempit itu. Itu bukan bau obat-obatan klinik, melainkan bau anyir darah segar yang sangat pekat, berbaur secara ganjil dengan wangi daun pandan yang busuk. Sang bidan membeku, merasakan bulu kuduknya berdiri serentak. Nalurinya yang paling purba berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang sangat jahat baru saja datang, ditarik oleh aroma kehidupan dari janin yang sedang tertidur lelap di dalam kandungan pasiennya. Lalu, dari atas atap puskesmas, suara itu mulai terdengar mengoyak keheningan. Bunyi gesekan yang aneh, basah, dan sangat menjijikkan di atas lembaran atap seng. Itu bukan suara langkah kaki musang, bukan pula dahan pohon yang tak sengaja tertiup angin malam. Bunyi itu terasa berat dan menyeret, bagaikan segumpal daging basah dan organ-organ dalam manusia yang ditarik secara perlahan di atas permukaan seng yang berkarat. Suara mengerikan itu bergerak memutar lambat, mengelilingi area tepat di atas ranjang sang ibu hamil berbaring. Sang bidan mematung di tempatnya, jantungnya berdegup kencang menghantam dada, menyadari dengan ngeri bahwa mitos kelam yang sering dibisikkan oleh warga desa kini berada tepat di atas kepalanya. Dikuasai oleh kepanikan yang luar biasa. Dengan tangan bergetar hebat, ia segera berlari kecil memastikan semua jendela dan pintu puskesmas terkunci rapat. Ia menutup setiap celah sekecil apapun, menarik gorden-gorden lusuh dengan kasar, berusaha mati-matian mengisolasi ruangan itu dari kegelapan di luar. Ia tahu persis apa yang ada di atas sana. Makhluk itu sedang kelaparan dan mencari jalan masuk. Sebuah entitas malam pemakan janin yang mengerikan. Dalam keheningan yang mencekik napas, ia kembali ke sisi ranjang, menutupi tubuh ibu hamil yang merintih itu dengan selimut tebal. Bibirnya terus bergetar tanpa henti membacakan doa-doa perlindungan, sementara udara di dalam ruangan semakin anjlok menjadi sedingin es, seakan saripati kehidupan perlahan disedot keluar. Secara mendadak, suara gesekan organ basah di atap itu berhenti sama sekali. Sepi yang mencekam langsung mengambil alih. Namun bagi sang bidan, keheningan total ini justru terasa jauh lebih meremukkan jiwa daripada suara gesekan tadi. Kemana perginya makhluk jahanam itu? Apakah ia menyerah? Sang bidan menahan napasnya dalam-dalam, tidak berani menggerakkan otot tubuhnya sedikit pun. Ia hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang bergemuruh bak genderang perang di telinganya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan berjam-jam. Ia tahu jauh di dalam lubuk hatinya, makhluk itu belum pergi. Benda itu sangat sabar, mengintai tanpa suara, menunggu kelengahan sekecil apapun dari mangsanya. Bunyi rintik air memecah kesunyian, menyadarkan sang bidan dari kelumpuhan sementaranya. Namun itu sama sekali bukan air hujan. Dari celah-celah papan kayu langit-langit yang merenggang tepat di atas mereka, menetes cairan merah pekat yang membawa aroma busuk tak tertahankan. Tetesan darah kental itu jatuh berulang kali mengenai upin putih, memecah kesunyian malam dengan suara beraturan yang perlahan mengiris kewarasan sang bidan. Ketakutannya terbukti. Makhluk itu masih di sana. Ia sedang mengintip, meraba-raba mencari celah kayu yang rapuh untuk menyusup turun. Menyadari ancaman yang semakin dekat, sang bidan memeluk erat tubuh pasiennya, menjadikan dirinya sendiri sebagai tameng hidup,
siap menyerahkan nyawa demi melindungi jiwa rapuh yang belum lahir ke dunia. Didorong oleh rasa penasaran yang teramat fatal dan melanggar pantangan terbesar yang pernah ia dengar dari tetua desa, bidan itu perlahan mendongakkan kepalanya. Ia menatap lurus ke arah celah kayu rapuh tempat darah itu terus menetes. Keputusannya adalah sebuah kesalahan yang akan ia sesali seumur hidup. Di balik celah sempit papan itu, di tengah kegelapan pekat ruang bawah atap, ia melihat wujudnya. Sepasang mata merah menyala yang melotot tajam balas menatapnya tepat di mata. Dan tepat di bawah mata iblis itu, sebuah senyuman terbalik yang luar biasa lebar menyeringai, memamerkan deretan gigi runcing yang meneteskan darah segar. Makhluk itu menemukan mangsanya, dan ia sedang menikmati setiap tetes ketakutan yang terpancar. Kokok ayam jantan di kejauhan akhirnya memecah malam jahanam yang terasa abadi itu. Seiring dengan masuknya berkas cahaya fajar yang pucat menembus celah jendela, senyuman mengerikan di atap itu perlahan memudar, menghilang bersamaan dengan suara kepakan sayap berat dan seretan organ yang menjauh ke arah hutan lebat. Malam terakhir sang bidan di desa pedalaman itu berakhir dengan selamatnya sang ibu dan anak. Namun sebagian jiwa sang bidan telah mati tertinggal di ruangan itu. Hingga detik ini, bertahun-tahun kemudian, setiap kali hembusan angin malam membawa bau daun pandan yang samar-samar, ia akan gemetar hebat. Sebuah pengingat abadi tentang peringatan tua. Jangan pernah menengadah ke atap di malam hari, karena kau tidak akan pernah tahu apa yang sedang menatapmu balik dari kegelapan.